Selamat siang, sahabat Gadis Forex. Selamat datang di channel Gadis Forex ya. Kali ini saya tidak membahas analisa market harian karena tadi pagi saya sudah upload ya. Silakan ditonton. Tadi saya sempat menyampaikan bahwa harga gold itu supportnya kemungkinan bisa ke 2.700. Dan tadi siang tiba-tiba gold sampai 2701. Nah, tapi hari ini saya mau bahas nih kenapa atau fenomena apa yang menyebabkan gold bisa turun ke situ. Ya kan, yang mungkin ada hubungannya dengan eh, pemilu Amerika Serikat gitu. Hari ini saya bersama dengan Koko yang ganteng dari Surabaya, ya, yang pinter main robot, yang pinter trading, pinter bikin robot, pinter bikin copy trade, terus pinter menganalisa juga. Saya tuh belajar smart money konsep, tapi sampai dengan hari ini belum belum lulus sih. Itu dari Ko Daniel. Selamat siang, Ko Daniel. Apa kabar? Selamat siang Ibu Sandi. Baik Bu. Siap. Bagaimana Surabaya? Kalau di sini mendung, Surabaya cerah Surabaya, atau? oke. Kalau cuaca agak mendung, kemudian eh, di kantor ini banyak senyum-senyum profit nih Bu. Ah, senyum-senyum profit apa? Banyak yang sell atau ketika turun tadi banyak yang buy? Ya. eh Ketika turun tajam tadi, sebenarnya kita nggak ambil posisi, tetapi Ah, profitnya tadi pagi aja sih. Jadi ketika sell tadi pagi. momen-momen sideways Heeh. mulai diumumkan. Ya, mau tengah-tengah diumumkan hasil pollingnya Hmm. itu kan sideways. Nah, itu buy Hmm. dapet, sell dapet. Kemudian eh, kita putuskan untuk berhenti trading sekitar jam 10, jam 11 siang tadi. Nah, Oh gitu. pas tadi Oke. enak-enak makan ramen, loh kok anjlok. Nah, teman-teman Profit yang di lah. kantor, weh, untung kita nggak masuk pasar. Iya, Oh, untung nggak masuk pasar ya gitu. ya Jadi ya. profitnya udah tadi pagi. Oke oke oke, Iya, mantap. profitnya udah Oke, mungkin saya langsung share screen ya untuk kita tuh. bahas. Sebentar. Ini saya punya data ya. Tadi pagi mengambil di YouTube. Ini perjalanan Ya, apa suara ya di Amerika Serikat mendukung antara Demokrat dan Republikan. Jadi memang ada fenomena dari Januari ya awal tahun kemarin, sorry awal tahun ini sampai dengan November itu kan mengalami bergantian siapa yang memimpin gitu. Nah ini kira-kira bisa ini nggak tuh bisa dijelaskan nggak kira-kira? Kenapa Demokrat memimpin, terus kenapa awalnya Trump, tapi kenapa hari ini ternyata Trump yang menang gitu. Silakan Bu. oke. Saya jelaskan sejauh yang saya tahu ya. Jadi Jangan jangan di sejauh awal mata tahun memandang ya memang Bu. eh, eh, iya Bu. Sejauh yang Oke, saya tahu siap. aja. Jadi Oke, ya. ketika ketika di awal tahun itu kita tahu ya proses perjuangannya Trump untuk menjadi seorang presiden itu melalui proses hukum yang datang tidak diundang ya Bu ya. Waktu itu, aduh kok saya Mm, jadi lupa ya, apa ya kasus hukumnya waktu itu ya. banyak, banyak. Nah, Nggak singkat cuma satu. cerita banyak yang, Mm, mm, iya, iya, iya. Terus kemudian akhirnya singkat cerita dia bisa lolos ke dalam kandidat presiden, ya Presiden. kan? Nah, Mm, karena kena kasus hukum itulah kemungkinan yang bisa menjadi pemicu lemahnya orang memilih Trump seperti itu. Sehingga betul. di awal-awal tahun, apalagi kalau Haris Kamala kita tahu sendiri adalah seorang vice presiden atau wakil presiden dari Joe Biden, ya Yes. kan? Mm, Nah, tapi sebelum Kamala kan ada Joe Biden dulu ya yang mm. mengajukan, tetapi mengundurkan diri digantikan Kamala, yang Karena dimana dibully ya Bu notabene ya. adalah existing presiden. Iya, seperti itu. Nah, sehingga tidak bisa dipungkiri Kamala
istilahnya memenangkan polling ketika itu. Jadi Trump Mhm. yang baru lepas dari kasus hukum, kemudian bertarung di dalam polling di awal tahun, ya pasti tentunya akan kalah lawan Kamala. Kemudian ingat ya Bu ya, peristiwa ketika kampanye Trumpnya Mhm. ditembak, ya kan? Yes, yes. Tapi untungnya pelurunya meleset. Untungnya pelurunya meleset. Cuman sampai Jadi telinga sini doang. eh, iya, itu akan menjadi kenangan terindah Trump di sepanjang masa harusnya ya. Nah, Sampai sampai selamanya itu pasti ada bekasnya. Nah, eh, nah, ketika itu respon Trump sangat dipuji oleh banyak orang, ya kan? Dia mm-mm. tidak mengutuk atau tidak membalas si pelakunya. Kita tahu bahwa pelakunya itu sudah ditangkap dan ya Hmm. tidak istilahnya tidak dibalas, ditembak balik gitulah istilahnya Bu ya. Nah, sehingga itulah kemungkinan ya agak agak sedikit menyamai Naik. pollingnya Nah, ini betul, betul. ke ya ke Kamala. Betul. Terus kemudian itu masih memimpin Kamalanya sampai Hmm. dengan detik-detik menuju mendekati hari H. Nah, Hmm. eh, diketahui bahwa Trump ini sebenarnya ada di Partai Republik yang terkenalnya nggak suka perang fisik, Bu. Nggak Kalau suka perang? Trump ini lebih suka dalam tanda kutip fisik, dalam arti tembak-tembakan, bom-boman, itu dia kurang suka. Dia Oh ya, sukanya perang oke. dagang. Ya, betul, Nah, betul. Karena dia pengusaha ya. jadi pengusaha. Nah, kita tahu Mm-mm. di masa kepemimpinan Trump tempo dulu itu sempat emas dibawa turun lumayan banyak, ya kan? Karena Awal-awal ya. Mm-mm. mampu membawa Amerika ini great again katanya Great gitu. again, yes. Nah, terus Sebentar, ya kok, great sebentar, kok. again. Terus kemudian ya Iya, ya. kapan kita membawa Indonesia great again? Oh, Semoga di presiden ini ya, Bu ya. oh iya. Kalau kita bukan great again karena kita Ya, belum great ya, belum pernah great ya. Semoga belum. make Indonesia great gitu ya. Oke, oke, lanjut kok. Yes. Intermezzo, oke. Iya, tidak apa-apa. Hmm. Nah, kemudian sempat dibawa turun waktu itu dalam Hmm. kepemimpinan Trump. Kemudian berikutnya Trump ini katanya sih mau punya program untuk membatasi atau memutus hubungan kerjasama dengan salah satu negara di Eropa kalau nggak salah. Kalau nggak salah sih ya, Hmm. semoga saya Hmm. nggak salah juga. Jadi Hmm. 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 kalau nggak salah itu Prancis. Ha-ha. Oh, Nah, Prancis. Prancis Hmm. itu kan pakai mata uang euro. Jadi kalau memang Trump ini terpilih menang, ya Hmm. Hmm. otomatis diperkirakan ya, diprediksi emas akan turun, euro USD akan turun. Nah, Euro hari ini USD aja kita terus. lihat selain dari emas memakan korban jiwa, korban balance ya, korban akun ya. Nah, Korban itu modal. ada euro USD yang turunnya hari ini 200 pips Bu atau 2000 poin Oke. hari ini. Aku belum cek. Ya. Coba dicek hari ini Heeh. tertingginya di 1,09 something menuju ke 1,07 something. It means 200 pips atau 2000 poin. Nah, itu Oh iya iya juga betul betul. tanda-tanda Wah, betul ya. ngeri ngeri. Ngeri sih ini Itu ini sudah saya ini. sampaikan. Hmm. Ya, itu sudah Ya. saya sampaikan ke grup nasabah saya. Jadi Hmm. kalau memang Trump menang, itu gold akan turun, euro USD akan anjlok dan belum 1 jam saya sampaikan itu di grup, langsung anjlok Kejadian. tidak karuan. Kayak gitu. Seharusnya saya nggak usah nulis gitu ya Bu ya. Jadi nggak usah anjlok gitu ya Mas. Iya iya iya. Oke oke. Nah, Iya. ya itulah. Jadi sampai dengan hari ini mengapa Trump disukai ya karena Hmm. itu tadi Bu. Karena eh, siapa sih yang suka perang Bu ya? Jadi Iya banyak korban jiwa, banyak orang nggak berdosa sia-sia kehilangan nyawanya. Bahkan betul. warganya sendiri Amerika pun saya yakin tidak suka perang sebenarnya. Iya. Mereka bayar pajak, mereka bayar sesuatu ke negara, kok ya dibuat perang, ya buat apa gitu kan ya. Jadi kemungkinan itu dugaan saya ya Bu ya. Semoga
benar. Jadi mengapa mengapa kalau Trump kepilih itu optimisasi dari kita semua, dari Betul. warga Amerika Hmm. terutama itu tidak melanjutkan perang fisik seperti itu. Hmm, hmm, hmm. Ya, karena satu lagi juga ya, kok perang itu pasti negara yang terlibat ya dalam perang itu pasti mengalami kerugian material yang itu tidak sedikit, betul ya? Pasti, pasti Bu. Ya, Itu betul. tahu sendiri ya Bu, harga satu Hmm. bom nuklir itu berapa berapa ribu mobil Agia dapat ya Bu ya. Jadi kalau Oh kita gitu beli ya. mobil Agia satu 200 jutaan, nah itu berapa miliar satu bom nuklir itu. Kira-kira berapa Gitu. ratus ribu US dollar bisa dibuat modal trading itu ya, kok ya? Lah itu Bu, itu kalau bisa masuk ke tim saya kan lumayan Bu ya. Nah itu. Jadi lebih baik dialokasikan ke situ aja. Iya, benar daripada dibuang percuma, dibakar oleh nuklir ya. Oke kok, saya akan menampilkan satu Iya, lagi polling. betul. Mm-mm. Satu lagi polling yang juga Mm-mm. ini ya, ini dari beberapa lembaga survei ya. Kemarin itu sebelum pemilihan bahwa nyaris nyaris ya dari kelima lembaga survei itu hanya satu yang menyatakan bahwa suaranya Trump itu unggul, yaitu Atlas Sintel. Selebihnya, ya empat lebihnya itu mengatakan bahwa Kamala Harris yang unggul. Nah, ini fenomena menurut saya hampir sama kayak di Indonesia ya waktu itu ya bahwa lembaga Betul. survei, ya kalau nggak salah ya dulu itu ada istilah silent majority ya. Jadi ada beberapa Ya, pemilih yang memang ketika diadakan lembaga survei ditanya dan lain sebagainya, mereka tidak menjawab pilihannya siapa. Dan kemungkinan ini yang terjadi juga sama Donald Trump kali ya, karena kenyataannya hasil yang sekarang itu sangat eh, berbanding terbalik dengan polling yang sebelumnya. Setuju ya, nggak, ya. Bu, untuk itu? Ya, setuju, setuju, setuju. Dan perlu diketahui atau mungkin disadari, Hmm. kebiasaan, biasanya ya, Presiden Amerika itu kalau menjabat itu biasanya minimal 2 kali. Nah, beberapa Yes, periode ini, dua itu periode mulai terakhir. Donald Trump, itu cuma Hmm. sekali. Yes, iya, 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 iya. jadi eh, apakah Donald Trump akan mengawali lagi menjadi presiden dan 2 kali lagi? Ya, kita coba menjadi saksi bersama seperti itu. Betul, betul. Jadi pattern Hmm. ya, kalau kita mau pola, pola dari Ya, pemilu di Amerika Serikat ini patah sejak dua dua periode pemilihan terakhir ya. Ketika Trump menjabat di dua ya, ribu betul. dua puluh ya, di 2020 dia cuma Oh, 1 tahun. bukan. 2020 itu 2020 Joe Biden sudah. Oh iya, sorry, sorry. 2016. 4 2016. Yes, Mm-mm. 2016 ke Ya, 2020 itu Donald Trump cuman 1 periode ya kan. Padahal sebelumnya mesti kalau nggak betul. Republikan 2 periode baru tergantikan. Nah, di Donald Trump ini patah. Yes. Yes. Nah, kemudian Betul. bergantilah di Demikian juga Joe 2020. Biden. Harusnya dia maju Mm-mm. lagi, tapi cenderungan diri. Betul. Tapi karena ya kita tahu Mm-mm. ya Joe Biden kan secara Itu. usia ya secara usia juga Ya, kayaknya memang harusnya dia istirahat. Makanya kemarin dari ya. partisipan Partai Demokrat ini meminta Joe Biden untuk mundur, kemudian dia mengendorse Kamala Harris gitu ya. Tapi Yes, yes, yes. banyak sekali artis-artis di Amerika Serikat ini yang sebenarnya apa ya memihak pada Kamala Mendukung. Harris sebenarnya ya mendukungnya. Ya, ya, ya. Ini dugaan saya. Ah, Yang memihak ke Kamala Harris yang saya tahu beberapa adalah female ya atau cewek ya atau female, perempuan ya. betul betul. Karena memang ya mohon maaf misalkan saya salah mohon maaf itu Donald Trump dulu pernah ada berita diduga melecehkan ya itu kaum perempuan kan dengan waktu Betul. itu kampanye yang pertama kali jadi presiden itu menghadirkan penari apa gitu ya untuk kampanyenya seperti itu.
Jadi Iya, ya itu masih betul. diingat oleh orang-orang Amerika loh. Jadi Betul, itu betul. pelajaran buat kita semua. Jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Itu hati-hati. Betul. Setuju sekali. Dan salah satu Heeh. kasus salah satu kasus itu yang kemarin hampir saja menghambat Donald Trump untuk mencalonkan sebagai presiden ya. Skandal itu kan yang diangkat juga gitu. Ya. Betul, Terus kemudian betul, yang betul. kedua itu Donald Trump juga mau kebijakannya ya, dia mau mengeluarkan kebijakan yang pro dengan aborsi. Ini yang juga ditolak sama mama-mama di Amerika Serikat, makanya mereka lebih ke Kamala Iya, Harris. Ya itu, betul, betul, itu. betul, betul. Iya sih. Ya sih, ya biasanya juga sesama perempuan ya, jadi juga lebih mendukung ke sesama perempuan. Seperti itu juga bisa. Kayak gitu sih. Oke, yang mau saya tanyakan, ini kan tadi Ko Daniel bilang bahwa Donald Trump itu tidak suka perang, ya, tidak suka perang fisik, tidak suka perang fisik karena Ya, dia adalah seorang betul. pedagang. Nah, kalau berkaca pada histori sebelumnya ya, ketika Trump menjabat juga di tahun Ya, 2017 sama 2018, itu kan terjadi perang dagang antara Amerika ya, sama Cina ya, yang sampai apa namanya produk Huawei tidak bisa masuk dan di ban sampai dengan hari ini dia nggak boleh pakai ya. uh, Google ya, GMS Android, ya kan? ya Play Store. Mm, Nah, nggak boleh mm. pakai itu. Kemudian, nah kebijakan Trump yang tahun ini itu justru ngeri lagi. Dia sudah ngomong bahwa dia akan menaikkan pajak sampai 25%. Bahkan untuk mobil-mobil listrik yang dari Tiongkok atau Cina ya, ini dia bahkan berani akan tak berlakukan 100%. Nah, ini akan terjadi perang dagang kembali pastinya kalau itu berlaku ya. Nah, ketika terjadi perang dagang, artinya Ya, harga harga emas pasti naik dong. belum Gimana tentu tuh? juga. Jadi Oh, belum tentu juga. Gimana? harga emas itu belum tentu. Isinya gini, Hmm. harga emas naik atau turun ini kan penyebabnya biasanya adalah perang fisik ya. Kalau perang dagang itu bisa naik bisa turun, tergantung perang Oke, dagangnya ini menguntungkan Amerika atau tidak. Seperti itu. oke. Jika ada kebijakan yang mau melemahkan Amerika, ya pasti emas pasti naik lah ya. Tapi Nah, kalau ada perang dagang yang menguntungkan Amerika, ya bisa jadi emas bisa turun seperti itu. oke. Kalau perang fisik itu kemungkinan besar emas naik, tapi kalau perang dagang bisa jadi turun. Seperti itu. Oke, oke. Gitu. Artinya Hmm, ke depan harga akan tetap sangat fluktuatif ya menurut saya ya. Betul ya, Ko? tentunya, tentunya Bu Sandi. Makanya Kira-kira senangnya emas begitu, Bu. Apalagi kalau dulu pernah kita kayak ini ya, kayak ya, apa pengingat-ingat masa lalu. Kalau dulu ya. pernah ingat ya, Bu, Donald Trump Nah, tuh kalau 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 jarinya lagi gatel kan sering nge-tweet ya, Bu, ya. oh itu Nah, ya itu kan ya. seru, Bu. Nah, Betul. kadang-kadang eh, eh, kadang-kadang kalau kita bilang ke nasabah, Hmm. hati-hati ya ada data ekonomi. Kalau kalau Donald Trump mungkin menjabat lagi, hati-hati ya kita pantau Ada tweet. X itu kan gantinya Twitter ya Bu ya. Siapa Iya tahu ya punya akun benar-benar. lagi, Betul betul. Iya. sampai punya Pas. akun kan di ban di Twitternya ini si Yes Donald betul Trump betul. kayak gitu. Nah, Ah, satu ah. satu pertanyaan terakhir kayaknya. Banyak yang memprediksi Ya, bahwa emas itu mungkin potensi ke 3.000. Apakah akan terjadi, Ko Daniel? eh kemungkinan di sisa kita lihat tahun ini ya. Yes. Tahun ini itu sisa kurang dari 60 hari pastinya ya. Hmm. Kurang lebih di angka 40 harian, 45 harian menuju ke the end of 2024. Nah, eh, tahun ini low dari atau nilai terendah dari emas itu di angka berapa Bu Sandi? 1980 something ya. Ya, Nah, tertingginya di 27 80. 2790 Iya, ya dua kalau tujuh harga delapan kanan. sembilan ya. Oh, enggak. Ya, sekitar segitu berarti tahun ini range-nya adalah 800 poin lebih atau bahkan hampir 900.
ya. Yes. Ini mentorehkan sejarah baru range tahunan gold di atas COVID. COVID itu Di cuma atas COVID. 600-an, ini sudah 800-an. Kalau ditanya apakah bisa tembus sampai 3.000, saya 60% kurang yakin, 40% yakin. Karena di sisa bulan menuju akhir tahun ini tinggal kurang dari 60 hari. Seperti itu. Satu bulan itu kurang lebih range-nya emas itu di 60 sampai 100 poin. Kalau bisa lebih ya Hmm. 150 sampai 200. Nah, itu baru 40% lebihnya saya bilang, Bu, bisa ke 3.000. Tapi kalau saya sih masih 60% kurang yakin ke 3.000. Seperti itu. Oke, 60% gue yakin ke Iya. 3.000. Ya, Oke. tapi kan kita nggak tahu ya, tiba-tiba, mohon maaf, misalkan amit-amit terjadi perang doer atau terjadi pemotongan suku bunga yang terlalu signifikan doer, nah kita nggak tahu ya, gitu. Itu Ya, kalau kejadian nggak ada apa-apa ya, Bu ya, kayak gitu. yes. Heeh. Oke, oke. Oke, Ya. Mm-mm. Ko Daniel, terima kasih insight-nya hari ini ya. Ya, Eh, ya. Mm-mm. saya ingin Siap. mengucapkan congratulations buat Trump, tapi saya nggak tahu jadi menang nggak ya nanti. Tapi secara Sementara survei, aja, Bu. secara yes, Secara survei. secara quick count sementara dia sih unggul ya. Jadi kalau memang Ya. pemenangnya siapapun, Donald Trump ataupun Kamala Harris, congratulations dari Gadis Forex ya. Dan terima kasih Oke. insight-nya hari ini dari Ko Daniel, 60% gold mungkin tidak mencapai 3.000, tapi masih ada 40% ya kalau Iya, perang itu terjadi. Gitu. Oke, betul. Ko Satu Daniel, lagi, terima satu kasih. lagi, Oke, boleh, boleh. satu lagi, Bu. Silakan. Nah, Boleh, ini boleh. kan apa sistem pemilunya Amerika ini kan agak berbeda ya, Bu ya. Yes, Siapa berbeda yang dari kita. bisa mencapai 270 electoral vote duluan, dia Yes. akan menang. Hmm. Jadi Hmm. diperkirakan 3 hari ini akan ketahuan, Bu. Ke depan itu Sudah ketahuan ketahuan siapa. ya. Iya, beda sama Indonesia ya, Bu ya. Indonesia. Oh, Kita mah sampai nunggu berbulan-bulan ya, sampai yang di iya, bawah yang lagi konflik ini makin panas gitu karena quick iya, count-nya apa bikin sendiri-sendiri memenangkan masing-masing gitu ya, iya. kok ya. Ini pokoknya siapa duluan mencapai Ah, ah. 270. Nah, makanya ada yang bilang eh, 270 to win. Jadi 270 to Saya win. bantu. Jadi siapa yang Yes, duluan ke 270 ini yang akan menang. pasti Kayak menang. gitu. Oke, Semoga. oke, terima kasih, Ko Daniel. Thank you, thank you. Sampai Thank ketemu you, Bu di Sandi. kesempatan selanjutnya ya. Oke, Ya, see terima you. kasih. See you, Bu Sandi. Thank you, thank you.